Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini 18 Oktober 2022. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita boleh merasakan kembali jamahan dan juga penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih lagi untuk mendengarkan pesan firman Tuhan dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, kami rindu mendengar sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami, kuduskan kami. Engkau yang memenuhi kami dengan kasih setia-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami atas kelemahan kekurangan kami, dan kami percaya kasih karunia-Mu berlimpah bagi setiap kami. Ini kami ya Bapa, penuhi kami semua, berikan kami pengertian yang baru, sehingga kami sungguh-sungguh cakap di dalam melakukan firman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Jawaban yang Lemah Lembut. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 15 ayat 1 sampai dengan 33. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal 15. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran,
tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawahnya. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar lebih lagi bahwa dampak dari sebuah pesan sangatlah tergantung kepada cara orang yang menyampaikannya. Penyampaian yang keras dan kasar membuat orang bisa marah terhadapnya. Sebaliknya, penyampaian yang lemah lembut membuatnya dapat berempati. Saudara, bagaimana kedamaian dapat dijaga, supaya kita tahu bagaimana memeliharanya di tempat kita masing-masing. Kedamaian itu dijaga dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut. Jika amarah dibangkitkan laksana awan yang mengancam, disertai bada dan guru, maka jawaban yang lemah lembut akan membuyarkan dan mengusirnya. Ketika orang sedang terpancing amarah, berbicaralah dengan lemah lembut kepada mereka, dan kebenaran yang ditulis dalam Amsal yang berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perkataan lemah lembut dapat menjaga kedamaian, tetapi tidak ada hal yang dapat membangkitkan marah dan menebar perselisihan tanpa perkataan yang pedas. Saudaraku, saat ini kita boleh melewati setiap proses yang kita alami melalui iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh mewakili Kristus melalui perkataan kita. Betapa terhormatnya kita bila dikenal sebagai orang yang selalu tersenyum dan memiliki tutur kata yang lembut bagi semua orang. Oleh sebab itu, untuk menghindari rusaknya kedamaian, banyak sakit hati dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang lain meninggikan suara atau membuat kita marah, marilah kita belajar untuk merendahkan suara kita dan menjawab dengan lemah lembut. Sikap yang lemah lembut akan meredakan konflik dan amarah. Saudaraku, hari-hari ini berbagai kejahatan yang merajalela di dunia membuat kita bertanya-tanya,
apakah Allah peduli dengan segala sesuatu yang terjadi? Saudaraku, tentu saja Allah melihat segala sesuatu dengan jelas. Saat ini mungkin karya Tuhan tidak terlihat ataupun tidak kita rasakan, tetapi kita jangan putus asa, karena Tuhan akan menghapus kejahatan dan menghukum para pelakunya pada hari Tuhan. Allah di dalam Kristus akan memulihkan orang-orang benar dan menganugerahkan pahala bagi mereka yang tetap setia. Baik atau jahat, semuanya akan sangat transparan di mata Tuhan. Bahkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita pun sesungguhnya terbuka di mata Tuhan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatimu. Apapun yang kita lakukan, rencana yang ada di pikiran kita ataupun perasaan dalam hati kita, ingatlah bahwa Tuhan sedang memandang dan akan terus memantau kita. Maka hendaklah kita menjaga sikap, perbuatan, pikiran, dan perasaan, tingkah laku dan perkataan kita agar seturut kehendak Tuhan. Banyak orang menggunakan mulutnya untuk mengucapkan kata-kata yang melemahkan dan menghancurkan kehidupan orang lain. Setiap berbicara dari mulutnya akan keluar seperti silet, pisau, ataupun hal-hal yang menyakitkan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak membangun, melukai, dan memedihkan perasaan orang lain. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita menggunakan mulut kita secara bijak, sehingga jawaban dan penjelasan kita dapat membangun, menguatkan orang lain, menenangkan dan menyejukkan suasana. Jawaban yang lemah lembut dapat melembutkan hati yang keras. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita boleh bersama-sama introspeksi diri, mengevaluasi diri kita, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Mari kita persiapkan hidup kita benar dan seturut kehendak-Nya. Mari saya ajak kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami, layakkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, teruslah berkarya saudara-saudaraku. God bless you all. Amin.